Selamat siang, Miss Irvina. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami untuk membahas materi terkait resiliensi. Namun, sebelum kami membahas lebih lanjut mengenai materi resiliensi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Putu Riri Putrisari dengan NIM 23120210037 selaku moderator dan pembawa materi pertama. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Nimade Aperliantini dengan NIM 2312021065 selaku pemateri 2. adapun poin pembahasan yang akan dibahas mengenai resiliensi. Yang pertama yaitu pengertian dari resiliensi, yang kedua yaitu asal-usul resiliensi, yang ketiga yaitu ciri-ciri dari resiliensi, yang keempat yaitu faktor-faktor dari resiliensi, dan yang terakhir yaitu tahap-tahap upaya pengembangan resiliensi. Yang pertama yaitu asal-usul resiliensi. Resiliensi sebagai konsep yang berasal dari bidang psikologi dan sosiologi. Istilah ini pertama kali digunakan oleh psikolog Inggris bernama Amy Werner pada tahun 1970-an. Dalam penelitiannya, Werner menemukan bahwa ada anak-anak yang mampu bangkit dan pulih dari situasi yang sulit, dan ia menyebut kemampuan ini sebagai resiliensi. Resiliensi dianggap sebagai kekuatan dasar yang menjadi fondasi dari semua karakter positif dalam membangun kekuatan emosional dan psikologi seseorang. Tanpa adanya resiliensi, tidak akan ada keberanian, ketekunan, tidak ada rasionalitas, dan tidak ada wawasan. Selanjutnya, pengertian dari resiliensi. Dan terdapat definisi yang kami ambil dari 3 peneliti mengenai pengertian dari resiliensi, yaitu yang pertama Jackson and Watkins, dan yang kedua yaitu Samuel. Jackson dan Watkins mendefinisikan bahwa resiliensi merupakan kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi yang sulit. Situasi yang sulit yang dimaksud adalah adanya situasi dengan banyaknya masalah atau konflik. Sedangkan, menurut Samuel, resiliensi adalah kemampuan individu untuk tetap bertahan dan tetap stabil serta sehat secara psikologis setelah melewati peristiwa-peristiwa yang traumatis. Oleh karena itu, berdasarkan definisi dari peneliti tersebut, dapat kami simpulkan bahwa resiliensi adalah kemampuan yang ada dalam diri individu untuk kembali pulih dari suatu keadaan yang menekan dan mampu beradaptasi serta bertahan dari kondisi tersebut untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan bahkan menghilangkan dampak-dampak yang merugikan atau mengubah kondisi kehidupan yang menyengsarakan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari resiliensi. Berdasarkan konsensus dari sejumlah peneliti dan praktisi yang terlibat aktif dalam pengembangan resiliensi, di International Resilience Project merumuskan ciri-ciri atau sifat-sifat seseorang yang resilient dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, external support and resources, yang kedua yaitu internal personal strengths, dan yang ketiga yaitu social interpersonal skills. Sebagai pengganti istilah karakteristik external support and resources digunakanlah istilah I have. Pengganti istilah karakteristik internal personal strengths digunakanlah istilah I am. Dan pengganti istilah karakteristik social interpersonal skills digunakanlah istilah I can. Baik, yang pertama yaitu I have atau saya punya, merupakan karakteristik resiliensi yang bersumber dari pemaknaan peserta didik terhadap besarnya dukungan dan sumber daya yang diberikan oleh lingkungan sosial terhadap dirinya.
Yang kedua yaitu I am atau saya, merupakan karakteristik resiliensi yang bersumber dari kekuatan pribadi yang dimiliki oleh peserta didik. Dan yang ketiga yaitu I can atau saya bisa, adalah karakteristik resiliensi yang bersumber dari apa saja yang dapat dilakukan oleh sehubungan dengan keterampilan-keterampilan dan interpersonal. Pembahasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu April. Kepada April, saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai faktor dari resiliensi. Yang pertama ada trust atau kepercayaan, merupakan faktor resiliensi yang berhubungan dengan bagaimana lingkungan mengembangkan rasa percaya. Perasaan percaya ini akan sangat menentukan seberapa jauh peserta didik memiliki kepercayaan terhadap orang lain mengenai hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan dan perasaan-perasaannya serta kepercayaan terhadap diri sendiri, terhadap kemampuan, tindakan, dan masa depannya. Yang kedua yaitu otonomi, yaitu faktor resiliensi yang berkaitan dengan seberapa jauh peserta didik menyadari bahwa dirinya terpisah dan berbeda dari lingkungan sekitar sebagai kesatuan diri pribadi. Pemahaman bahwa dirinya juga merupakan sosok mandiri yang terpisah dan berbeda dari lingkungan sekitar akan membentuk kekuatan-kekuatan tertentu pada peserta didik. Kekuatan tersebut akan sangat menentukan tindakan peserta didik ketika menghadapi masalah. Yang ketiga ada inisiatif, yaitu faktor ketiga pembentukan resiliensi yang berperan dalam penumbuhan minat peserta didik melakukan sesuatu yang baru. Inisiatif juga berperan dalam memengaruhi peserta didik mengikuti berbagai macam aktivitas atau menjadi bagian dari suatu kelompok. Dengan inisiatif, peserta didik menghadapi kenyataan bahwa dunia adalah lingkungan dari berbagai macam aktivitas di mana mereka dapat mengambil bagian untuk berperan aktif dari setiap aktivitas yang ada. Selanjutnya yaitu yang keempat, industri, yaitu faktor resiliensi yang berhubungan dengan pengembangan keterampilan-keterampilan berkaitan dengan aktivitas rumah, sekolah, dan sosialisasi. Melalui penguasaan keterampilan-keterampilan tersebut, peserta didik akan mampu mencapai prestasi baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan sosial. Dengan prestasi tersebut akan menentukan penerimaan peserta didik di lingkungannya. Yang kelima ada identitas, yaitu faktor kelima resiliensi yang berkaitan dengan pengembangan pemahaman peserta didik akan dirinya sendiri, baik kondisi fisik maupun psikologisnya. Identitas membantu peserta didik mendefinisikan dirinya dan pengaruhi self-image-nya. Identitas ini diperkuat melalui hubungan dengan faktor-faktor resiliensi lainnya. Selanjutnya yaitu tahap-tahap upaya pengembangan resiliensi peserta didik. Dalam upaya sekolah membangun perkembangan resiliensi peserta didik, Henderson dan Miltens mengintroduksi 6 tahapan strategi yang disebut dengan istilah yang pertama increase bonding. Tahapan dalam membangun resiliensi peserta didik di sekolah adalah dengan memperkuat hubungan-hubungan atau relationship. Tahapan ini meliputi peningkatan hubungan di antara individu dan pribadi prososial. Bila diterapkan di kelas, antara peserta didik yang mempunyai hubungan baik dalam banyak hal akan menjadi tolong-menolong. Bisa jadi bantuan tersebut bersifat pasif, misalnya tidak akan mengalihkan perhatian teman yang sedang mengerjakan tugas atau mengganggu teman yang sedang belajar. Yang kedua ada set clear and consistent boundaries. Tahapan kedua dalam pembangunan resiliensi peserta didik di sekolah adalah menjelaskan dan menjaga konsistensi
dari batasan-batasan atau peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah. Tahapan ini meliputi pengembangan dari implementasi kebijakan sekolah dan prosedur pelaksanaan secara konsisten, serta menyampaikan kepada peserta didik sehingga mereka mendapat gambaran yang jelas tentang harapan-harapan tingkah laku yang harus mereka penuhi. Yang ketiga ada Teach Life Skill. Tahapan 3 pembangunan resiliensi peserta didik di sekolah adalah mengajarkan keterampilan-keterampilan hidup, yaitu Teach Life Skill, yang meliputi kerjasama, resolusi konflik secara sehat, resistensi keterampilan berkomunikasi, keterampilan memecahkan masalah, dan pengambilan keputusan, serta manajemen stres yang sehat. Apabila keterampilan-keterampilan ini diajarkan dan diperkuat secara memadai, ia akan membantu para peserta didik sukses mengendalikan risiko-risiko atau bahaya-bahaya dari masa peserta didik, terutama penggunaan tembakau, alkohol, dan obat-obatan lainnya. Yang keempat ada Provide Caring and Support. Tahapan 4 sampai tahap 6 merupakan tahapan pengembangan resiliensi dalam The Resiliency Well yang termasuk dalam kelompok Building Resiliency. Tahapan 4 ini meliputi pemberian penghargaan, perhatian, dan dorongan yang positif. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat kritis dari semua tahapan pengembangan resiliensi yang ada dalam The Resiliency Well. Yang kelima yaitu Set and Communicate High Expectations. Tahapan kelima dalam membantu pengembangan resiliensi peserta didik di sekolah adalah memberikan atau menyampaikan harapan yang tinggi. Tahapan ini secara konsisten ditemui dalam literatur resiliensi dan riset tentang keberhasilan akademis. Hal ini adalah penting karena harapan yang tinggi dan resilience merupakan motivator yang efektif bagi peserta didik. Yang keenam ada Provide Opportunities for Meaningful Participation. Strategi keenam yang dapat digunakan dalam upaya membantu perkembangan resiliensi peserta didik di sekolah adalah dengan memberikan tanggung jawab dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif, seperti kesempatan untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, perencanaan, bekerja sama, dan menolong orang lain. Peserta didik diperlakukan sebagai individu yang bertanggung jawab, mengizinkan mereka untuk berpartisipasi dalam semua aspek fungsi sekolah. Jadi dengan strategi ini sekolah mengambil suatu sikap yang memandang peserta didik sebagai sumber daya daripada sebagai objek pasif atau sumber masalah. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Maaf sebelumnya, apakah di-mute? Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, dikarenakan sudah dilaksanakan pada pertemuan secara langsung, maka saya lanjutkan ke bagian kesimpulan. Jadi, yang dapat kami simpulkan terkait materi resiliensi adalah yang pertama yaitu dari asal-usul resiliensi. Istilah itu pertama kali digunakan oleh psikolog Inggris bernama Amy Warner pada tahun 1970-an. Dalam penelitiannya, Warner menemukan bahwa ada anak-anak yang mampu bangkit dan pulih dari situasi yang sulit, dan ia menyebut kemampuan ini sebagai resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan yang ada dalam diri individu untuk kembali pulih dari suatu keadaan yang menekan dan mampu beradaptasi serta bertahan dari kondisi tersebut untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan, bahkan menghilangkan dampak-dampak yang merugikan atau mengubah kondisi kehidupan yang menyengsarakan menjadi suatu hal yang wajar untuk diwatasi. Adapun ciri-ciri atau manfaat-manfaat seorang yang resilient dalam 3 kategori, yaitu yang pertama,
external support and resources, yang kedua internal personal strengths, dan yang ketiga yaitu social interpersonal skills. Selain itu, ada pun faktor-faktor dari resiliensi yaitu trust, autonomy, inisiatif, industri, dan yang terakhir identity. Dan tahap-tahap upaya pengembangan dari resiliensi diantaranya yaitu increase bonding, set clear and consistent boundaries, teach life skills, provide caring and support, set and communicate high expectation, dan provide opportunities for meaningful participation. Baik, jadi itu dia pemaparan materi terkait resiliensi, yaitu yang pertama mengenai asal-usul, pengertian, ciri-ciri, faktor-faktor, dan juga tahap-tahap upaya pengembangan dari resiliensi. Kami mohon maaf apabila ada pemaparan materi yang kurang jelas, dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Selamat siang.